karena kita boleh bergabung setiap malam untuk menaikkan doa kepada Tuhan. Ibadah kita pada malam hari ini akan dibuka dengan doa yang akan dilayangkan oleh Ibu Lamsaria Situmorang. Dan kesaksian akan disampaikan oleh seorang voluntary nurse, Saudara Jethro Sinambela, yang berada di garda terdepan yang tiap malam kita doakan dalam tugas pelayanannya. Lagu pujian akan disampaikan oleh Saudari Gita Butar-Butar. Renungan firman Tuhan akan disampaikan oleh hamba Tuhan Pendeta Boner Situmorang, Asosiat Kependetaan Daerah Sumatera Kawasan Selatan. Doa syafaat malam hari ini akan dipimpin oleh Kak Yohanes Sungkowo dan Pendeta Olsen Runturambi. Dan ibadah kita akan ditutup oleh doa Pendeta B. Situmorang. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita awali ibadah kita pada malam hari ini. Kita sama-sama menundukkan kepala berdoa dipimpin oleh Ibu Pendeta Situmorang. Kita sama-sama bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, Bapa semawi, Bapa yang baik yang bertata di dalam surga, pada hari Sabat-Mu yang kudus ini Tuhan, kami umat-umat Tuhan sudah datang di hadapan-Mu, melipat tangan kami, menundukkan kepala kami, seraya kami menaikkan hormat puji-pujian di hadapan-Mu. Tuhan Allah kami, di dalam kehidupan kami adalah yang suka melakukan dosa dan kesalahan. Sering kami menyakiti hati Tuhan, menyakiti hati keluarga kami, menyakiti hati sesama kami. Untuk itu Tuhan, pada saat ini kami datang ke hadirat-Mu. Terimalah kami Tuhan sebagaimana kami adanya, dan ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Bapa di sorga, pada saat ini, hari yang ke-36 di dalam 100 hari berdoa kami datang kepadamu Tuhan untuk bermohon. Biarlah Tuhan memberkati kami, memberkati seluruh partisipan yang ikut ambil bahagian pada malam hari ini. Biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan yang hadir di dalam hati dan pikiran kami. Terlebih Tuhan, untuk hamba-hamba Tuhan yang akan melayani firman pada malam hari ini. Tuhan Allah kami juga berdoa, biarlah Tuhan memberikan cuaca yang baik untuk Zoom yang akan kami ikuti pada malam hari ini. Biarlah Tuhan memberikan semuanya berjalan dengan baik atas kehendak Tuhan. Besertalah dengan kami Tuhan di dalam acara perbaktian kami ini. Kami puji nama-Mu, inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Yesus Tuhan yang menjadi juru selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih Bu Situmorang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan satu kesaksian istimewa yang akan dibawakan oleh seorang perawat relawan yang merawat pasien-pasien COVID-19. Tentu kita senang untuk mendengarkan kesaksian bagaimana perjuangan pelayanannya dalam mempertahankan diri dan dalam menyelamatkan orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Kami persilahkan Saudara Jethro Sinambela untuk memberikan kesaksiannya. Selamat malam, Shalom, selamat Sabat untuk kita semua. Selamat Sabat. Bagaimana kabar semuanya teman-teman semua, bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di luar sana? Saya berharap kabarnya baik-baik saja sehingga kita pun bisa dapat berkumpul bersama-sama di sini, saling bertatap-tatap untuk menyemangati kita semua, dan kita pun pasti optimis bahwa masalah ini pun bisa kita lalui bersama. Sebelum saya kesaksian, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Jethro Sinambela.
saya berasal dari Kalimantan, lalu saya tamatan perawat dari Universitas Advent Indonesia tahun 2019, dan sekarang saya sedang melanjutkan pendidikan saya di Jakarta, mengambil public health, dan saat ini saya sedang menjadi relawan COVID-19 batch 4 di Wisma Atlet Kemayoran. Jadi hal yang saya saksikan dalam sepanjang perjalanan 1 bulan lebih ini, di mana Tuhan sangat melindungi dan memberikan penjagaannya kepada saya, di mana awal mula saya bisa masuk ke Wisma Atlet. Dari awal saya menemukan info yang diberikan oleh kakak saya, di mana Indonesia sedang membutuhkan perawat, dan akhirnya setelah saya baca-baca, hati saya pun mulai tergerak untuk mengikuti relawan ini. Lalu saya berdoa, apakah saya bisa untuk menjalani sebagai relawan ini. Saya coba tanya sama Tuhan, dan akhirnya saya mendapatkan info itu pagi, dan malamnya kemudian saya tanyakan kepada orang tua saya hubungin mama saya, mama, papa, dan juga saudara yang lain. Saya mau tahu respon dari keluarga saya seperti apa, apakah pendapat mereka tentang saya masuk menjadi relawan ini bisa membuat kabar yang baik atau tidak. Akhirnya orang tua saya tidak menyetujui ketika saya berkata kalau saya akan mengikuti menjadi relawan, dan dari situ pun saya merasa sedih karena saya ingin sekali mengikuti relawan ini, tapi dari keluarga saya tidak mengizinkan karena orang tua saya pun takut ketika saya berada di garda terdepan. Akhirnya saya menghubungi kakak saya mengatakan bagaimana caranya supaya mama bisa mengizinkan. Akhirnya singkat cerita, kakak saya pun mengatakan supaya coba dijelaskan secara ini aja detail. Soalnya kan penggunaan APD, penggunaan perawat kan menggunakan APD juga, jadi tidak aman sebenarnya ketika kontak dengan pasien jika memang menggunakan APD dengan baik dan benar. Akhirnya saya pun mulai mencoba untuk menjelaskan kepada orang tua saya bagaimana prosedurnya, regulasi yang ada, dan akhirnya orang tua saya pun akhirnya memberikan izin dengan catatan saya tetap harus menjaga kesehatan dan selalu mengabari setiap harinya pastinya. Dan akhirnya saya pun mendaftarkan diri saya ke web Kemenkes, dan akhirnya ketika selang waktu sekitar 1-3 hari saya masuk di dalam grup relawan gelombang 4. Puji Tuhan, saya langsung sontak senang karena hal yang saya doakan itu ternyata Tuhan sangat begitu cepat untuk menjawabnya. Dan akhirnya saya mengikuti beberapa pendaftaran, proses saya lewatin. Akhirnya saya dihubungin kembali bahwa dikatakan akan mengikuti medical check up hari Minggu lebih tepatnya di Kementerian Kesehatan di Jakarta Pusat. Dan akhirnya saya mengikuti medical check up, dan bila saya sehat, dalam kondisi sehat, maka saya akan baru bisa mengikuti relawan perawat tersebut. Dan akhirnya saya pun mendapatkan keadaan fisik yang baik, dan akhirnya saya pun bisa menjadi perawat. Lalu hari pertama saya di Wisma Atlet, yang saya dapatkan ketakutan, pasti ketakutan ketika memikirkan seperti apa yang akan saya hadapi di dalam sepanjang hari-hari ke depan saya ini.
Akhirnya saya pun tanyakan kepada orang tua saya, tolong dukungan dan doanya supaya Jethro bisa selalu sehat dan bisa selalu fit, supaya bisa selalu masuk dinas dan tidak ada sesuatu kendala apapun. Dan akhirnya setiap hari pun mama saya selalu telepon, sekalipun saya letih, meskipun begitu saya tetap harus kabarin karena mama saya terlalu khawatir akan keberadaan saya di sini. Jadi hari pertama, hari kedua, badan saya butuh adaptasi dengan penggunaan APD. Jadi waktu itu saya mau cerita penggunaan ketika hari pertama saya menggunakan APD itu memang badan ini kan langsung berkeringatan semua dan mata juga penglihatan tidak buram dan oksigen terbatas. Dan itu yang membuat badan saya menjadi hari pertama selesai dinas lemah. Saya pun parnoan, akhirnya saya pikir apakah secepat ini saya terjangkit oleh virus COVID-19 ini. Akhirnya saya berdoa kepada Tuhan, ya Tuhan, apakah ini jalan yang Kau berikan? Kiranya biarlah apapun yang segala apapun yang terjadi, biarkanlah itu sesuai dengan kehendak-Mu saja. Dan akhirnya hari berikutnya saya mendapatkan hal masih dengan kondisi kesehatan yang sama. Nah, pada hari yang ketiga, ketika mama saya menelpon, saya tidak ingin memberikan keadaan saya yang saat itu, karena saya berpikir orang tua saya pasti nanti akan khawatir dan akan lebih stres gitu kan. Dan akhirnya saya memulai hari-hari pertama saya di rumah sakit Wisma Atlet. Banyak pelajaran yang bisa saya dapatkan, di mana dukungan mental, psikologis yang pasien butuhkan itu saya bisa membantu, di mana sebenarnya yang saya dapatkan adalah pasien yang berada di Wisma Atlet mandiri, semua pekerjaan mereka bisa lakukan, hanya mereka butuh dukungan psikologis mereka, di mana mereka terlalu takut akan berita-berita yang mereka dapatkan, di mana ketika mereka terpapar oleh COVID, maka mereka bisa langsung kritis atau bahkan mati sekalipun. Jadi berita-berita tersebut yang saya dapatkan dari salah satu pasien saya, itu yang mereka makan setiap harinya. Akhirnya mindset mereka mulai terbentuk dan itu membuat mereka menjadi stres, dan akhirnya membuat keadaan fisik mereka pun akhirnya menjadi lemah. Dan akhirnya saya mulai memberikan masukan kepada pasien saya. Saya bilang kepada pasien saya, ketika badan Bapak, pikiran Bapak tidak sehat dalam berpikir dan juga memikirkan banyak hal-hal yang negatif, maka sistem imun Bapak juga tidak akan bekerja dengan normal gitu. Jadi akhirnya saya berikan motivasi terus setiap harinya, setiap saya masuk, dan saya memberikan beberapa tambahan kalimat Alkitab yang dimana terdapat hati yang gembira adalah obat yang manjur. Itu yang selalu saya berikan kepada pasien saya, di mana obat yang paling bagus itu, obat yang paling terbaik adalah dari diri kita sendiri. Apakah kita senang, itu akan berpengaruh kepada tubuh kita pula. Dan akhirnya hari-hari berganti, saya melalui hari ini tersebut, dan tubuh saya pun mulai beradaptasi dengan lingkungan sekitar, dan puji Tuhan, tanpa pertolongan Tuhan, tanpa pertolongan doa dari keluarga saya, doa dari teman-teman saya tidak bisa di posisi saya saat ini. Dan aplikasi yang bisa saya bagikan juga kepada teman-teman, di mana meskipun kita berada di luar sana, kita jangan takut, tapi kita tetap waspada. Sebenarnya COVID
tidak sebegitu bahayanya, tapi ketika kita semua bergantung kepada Tuhan, maka Tuhan pun akan membantu kita juga. Dan ayat yang bisa saya bagikan pada malam hari ini juga yang membuat saya termotivasi setiap harinya terdapat dalam Filipi 4 ayat yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Di saat saya lelah, itu yang selalu saya ingat, saya baca, saya selalu pahami akan arti dari ayat tersebut, karena tanpa pertolongan Tuhan, tanpa kuasa dari Tuhan, saya itu tidak ada apa-apanya. Dan biarlah semua itu menjadi kepujian dan kebesaran bagi nama Tuhan. Mungkin hanya itu yang saya bisa berikan kepada teman-teman. Terima kasih. Dan di sini ada beberapa gambar saya yang ada di Wisma Atlet, setiap kegiatan-kegiatan yang bisa saya bagikan, dan di saat waktu lengah kami mencari kesibukan untuk membuat diri kami menjadi tidak stres. Kami mencari kesibukan dengan bermain sebuah permainan dan permainan lainnya. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih Saudara Jethro Sinambela, luar biasa ya. Semoga Tuhan senantiasa menjaga dan melindungi saudara dalam melaksanakan tugas yang mulia sebagai relawan perawat di garda terdepan untuk Indonesia lebih sehat. Terima kasih untuk kesaksian yang sangat menguatkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan satu lagu pujian untuk Tuhan yang akan dibawakan oleh Saudari Gita Butar-Butar. Kami persilahkan. Selamat malam. Selamat malam. Perkenalkan, saya Gita Butar-Butar dari Jakarta. Dihubungi sama Kak Esther kayaknya minggu pertama, hari-hari pertama minggu ini. Dan sebenarnya udah lama nggak nyanyi, sekitar 2 bulan, tapi semoga ini hanya untuk kepujian nama Tuhan, dan lagu ini menceritakan bagaimana semua rancangan yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita itu Tuhan yang lebih tahu, dan Dia yang lebih mengerti. Jadi kita tidak perlu menyelami pikiran Tuhan, tapi cukup berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Sungguh indah. Saya pakai -1, jadi bentar ya. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi ruang yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh perhatianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar
bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi yang suci kau sahabat. Engkau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh indah pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Puji Tuhan untuk lagu yang sangat indah, suara yang merdu. Terima kasih, Saudari Gita. Tuhan selalu memberkati di dalam kehidupan sehari-hari dan pelayanannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tiba waktunya kita untuk mendengarkan renungan firman Tuhan. Pada malam hari ini akan disampaikan oleh hamba Tuhan, Pendeta B. Situmorang. Kami persilahkan, Pendeta. Selamat malam dan selamat hari Sabat buat Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Selamat Sabat, Pendeta. Selamat Sabat, Pendeta. Nah, inilah kita bertemu di hari yang ke-36. Bertemu pada hari ini. Saya tidak bisa bayangkan betapa suatu suasana baru yang boleh dinikmati oleh umat-umat Tuhan selama COVID-19 ini.
Kenapa saya katakan demikian? Bahwa 36 hari kita sudah bersama. Sorry kalau saya kuat suara karena memang lagi hujan di tempat kami, jadi agak sedikit kencang suara saya supaya bisa menyesuaikan ini. Bapak Ibu, izinkan kalau selama hari-hari saya ikut di Zoom ini, saya lihat umat-umat Tuhan, Bapak-Bapak dan Ibu selalu buka kamera karena memang saya mau melihat supaya jangan terkesan saya berkhotbah kepada komputer, tetapi saya bicara terhadap hamba-hamba Tuhan dan umat-umat Tuhan di dalam pertemuan ini. Saya sangat senang banget itu. Jadi saya juga tidak akan menggunakan, kalaupun saya gunakan nanti slide, paling slide-nya hanya sedikit saja. Karena saya ingin bertatap muka di sini. Dan inilah di masa-masa wabah pandemi sekarang ini yang bisa kita lihat. Sekali ini dianggap ini menjadi suatu beban. Tapi saya mau katakan dulu satu hal, selama pandemi ada di negeri kita, saya sudah bisa bayangkan bahwa ketika sebelum ada ini, yang Zoom itu kayaknya belum ngetren di Sumatera Selatan. Tetapi setelah ini, jadi bisa kita bertemu dan bersama-sama banyak kenalan, banyak umat-umat Tuhan yang bisa, oh ini saudara saya rupanya, pewaris surga nih. Ini adalah generasi iman ini. Semua bisa kita mau ikuti. Saya pertama sekali, saya harus berterima kasih. Selain daripada saudari Gita, saya juga berterima kasih khususnya kepada inisiator terhadap Zoom untuk pertemuan ini. Siapapun mereka, inisiator yang sudah melakukan satu hal untuk memandang ke depan. Dan ini karena kita tidak tahu ini selama ini apa yang akan terjadi masa yang akan datang. Zoom ini tidak begitu dikenal orang, tetapi setelah masalah seperti ini tidak bisa bertemu orang dengan orang, inisiator yang sudah Tuhan gunakan untuk mempertemukan kita. Malam hari ini 58 yang sudah bergabung, yang saya lihat di layar saya. Saya sangat terberkati untuk ini. Saya juga berdoa untuk itu. Diberkatilah mereka, inisiator-inisiator yang sudah menggagas hal ini supaya mempertemukan kita, bisa bertemu di sini, hamba-hamba Tuhan, umat-umat Tuhan dari dalam dan luar negeri. Luar biasa sekali saya pikir ya. Jadi ini adalah sebuah berkat yang diberikan di masa-masa pandemi. Jadi ada banyak pula yang mau kita lihat ya, bahwa setelah pandemi ini, saya juga melihat bahwa persaingan sosial jarang terjadi setelah pandemi ini. Kenapa saya katakan demikian? Kalau tadinya orang mau belanja di mall banyak-banyak dan seperti kecemburuan sosial bagi yang lain yang nggak bisa masuk ke mall belanja dan hanya belanja sedikit-sedikit. Tapi setelah pandemi tidak ada lagi yang seperti itu. Nggak ada yang order lemari atau kasur yang bagus-bagus. Sekarang berlomba hanya belanja sebentar, beli sembako, pulang. Dan semua sama-sama membutuhkan masker yang harga murahan itu. Bukankah ini adalah sebuah fenomena baru bagi kita selama pandemi ini yang mau kita lihat ini? Saya nggak terlalu biasa dengan ilmiah, tapi saya manusianya adalah manusia praktikal. Jadi saya akan melihat yang hal-hal yang seperti itu. Oh, ada juga ada kebaikan-kebaikan yang Tuhan berikan. Bayangkan selama ini demo-demo di negeri kita. Tapi selama pandemi, siapa mau demo? Tidak ada. Pemerintah bisa dengan lancar, dengan baik untuk menjalankan apa yang menjadi satu hal yang sangat-sangat terkesan di hati saya selama pandemi ini. Bahwa umat-umat Tuhan bersama dengan keluarga banyak waktu. Banyak berdoa bersama dengan keluarga. Oh, ini sesuatu berkat yang boleh kita terima di masa-masa sekarang ini. Kemudian, saya juga melihat di dalam perjalanan
pandemi ini, negeri kita seperti apa. Saya melihat juga seperti judul malam hari ini adalah malaikat berkeliling di sekitar kita. Untuk apa malaikat itu? Seperti apa dia? Aduh, luar biasa sekali saya pikir. Bahwa yang paling saya mau lihat, atau mau saya tanyakan kepada kita semua yang ada di layar ini sekarang ini, adakah kita melihat malaikat atau bertemu malaikat, atau menyaksikan peran malaikat selama pandemi ini? Oh, nggak ada mungkin yang kita melihat itu. Nggak ada yang melihat ada malaikat bersayap 6, bersayap 2, ada di sana untuk sesuatu memberi pertolongan. Oh, kalau saya banyak melihat pengantara Tuhan yang bertindak sebagai malaikat, memberikan pertolongan kepada mereka yang terjepit oleh perekonomian, mereka yang kesusahan, mereka banyak yang datang, dan mereka menyodorkan sesuatu, memberikan pertolongan. Oh, malaikat Tuhan ada. Luar biasa sekali saya pikir pada saat ini. Baik, kembali kita kepada judul malam hari ini adalah mengenai malaikat yang berkeliling menjaga umatnya. Kalau kita mau belajar tentang bagaimana peran malaikat di dalam perjalanan iman kita, bagaimana malaikat mendampingi kita, oh Alkitab jelas menjelaskan ini. Makanya saya akan coba saya share sedikit ini, hanya untuk membahas sedikit saja, tidak banyak ini yang mau kita berikan, hanya untuk membaca Alkitab, bagaimana peran malaikat kepada kita. Karena saya juga sebagai pendeta jarang sekali mengkhotbahkan tentang malaikat di dalam gereja. Tapi ini satu keberuntungan bagi saya, ada kesempatan saya untuk berkhotbah mengenai peran malaikat. Inilah keempat kali pada hari ini. Saya berkhotbah di dalam Zoom. Pada hari ini, tadi di distrik Pak Joskojo, saya juga ambil bagian untuk ini. Tadi pagi juga. Jadi saya melihat ini, saya akan coba untuk share dulu mengenai peran malaikat di baik Bapak Ibu, disebutkan di dalam kitab Wahyu pasal 5 ayat 11. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat berkeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu, jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Untuk apa? Mari kita lihat ini. Untuk apa beribu-ribu laksa di dalam hal ini? Malaikat yang disebutkan di sini. Kalau kita mau lihat di ayat pengantar tadi, malaikat-malaikat itu menonjol dalam seluruh kitab. Ya. Jadi teks kita bukan dalam Wahyu 5 ayat 11 tadi menjelaskan kepada kita bahwa jumlah mereka. Dan yang mau saya lihat lagi, mulai dari kitab Kejadian, bahwa para malaikat tampak di seluruh kitab ya. Nah, lihat ini, kita mulai dari kehidupan Abraham. Ketika Abraham mengutus hambanya untuk mencarikan istri bagi putranya, yaitu Ishak, dia memberitahu hamba itu bahwa Allah akan mengirim seorang malaikat menyertai untuk menolongnya. Kita lihat lagi, ketika Yakub, apa yang dilakukan di masa Yakub untuk melakukan perjalanan, ya, malaikat Tuhan mengiringi perjalanan Yakub. Dr. John Gill di tahun 1600 menuliskan begini ya, menyoroti bahasa tentang perjalanan daripada Yakub itu. Berkata bahwa para malaikat yang mendampingi Yakub itu, bahwa mereka berkelompok, bahwa mereka malaikat itu ada di depan satu kelompok, di belakang. Bayangkan Bapak Ibu bahwa ini
kita ada di dalam perjalanan kita, bahwa Tuhan mengirim malaikat untuk mendampingi kita, menjaga kita di depan dan di belakang. Dalam Kejadian 32 ayat 1 dan 2. Saya juga melihat begini. Di dalam Kejadian 19 ayat 15 sampai 17. Ketika Lot, bayangkan, ketika Lot dan keluarganya ada di dalam bahaya di Sodom yang akan dibinasakan, para malaikat membawa mereka keluar dari kota terkutuk itu. Kenapa harus malaikat menolong mereka di sana? Karena Lot mempunyai harta yang banyak. Susah, berat hati. Dalam berat hati pun, malaikat Tuhan berperan menyelamatkan umatnya. Lihat di dalam perjalanan iman Daniel. Perjalanan iman Daniel di Babylon, dia dilemparkan di gua singa karena memperjuangkan iman. Allah juga mengirim seorang malaikat untuk menutup atau menutup mulut singa-singa itu. Artinya sampai di gua singa bermalam pun jadi malaikat itu untuk mendampingi umatnya yang mengalami masalah. Di gua singa, Bapak Ibu, luar biasa sekali kan? Lihat di perjalanan Kisah Para Rasul. Ketika rasul-rasul dimasukkan ke dalam penjara karena memberitakan Injil, waktu malam seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar. Di penjara juga malaikat Tuhan datang mendampingi umatnya. Kalau memang umatnya kesulitan kalau sampai masuk penjara. Kita Matius menyatakan para malaikat memelihara kehidupan Kristus ketika baru dilahirkan dengan menampakkan diri kepada Yusuf dan memerintahkan kepadanya untuk memelihara, larikan diri ke Mesir bersama dengan anak itu. Bayangkan dari sini pun di Perjanjian Baru bahwa kesaksian Perjanjian Baru tentang malaikat ini. Setelah iblis mencoba Kristus di padang gurun, para malaikat datang dan melayani dia. Jadi ini Matius 4 ayat 11, seorang malaikat datang menguatkan Kristus ketika ia diremukkan oleh dosa-dosa kita, berpeluh darah di taman Getsemani. Bayangkan di saat mana yang enggak dikirim Tuhan malaikat. Kemudian seorang malaikat menggulingkan batu penutup kubur Yesus dan berkata kepada para perempuan yang datang ke sana bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Lagi pula pekerjaan para malaikat untuk umat Tuhan dengan begitu jelas disingkapkan dalam Alkitab. Mereka melindungi dan menyelamatkan umatnya. Kita sambung terus. Malaikat di dalam peran malaikat dalam kitab Mazmur 11 ayat 11 sampai 12 berkata, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu. Kepada siapa? Bukan lagi kepada nabi-nabi, bukan lagi kepada pejuang-pejuang iman di masa Alkitabiah, tetapi untuk kita, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Saya berpikir bahwa hal itulah alasan mengapa kita harus mendengarkan khotbah tentang malaikat pada malam hari ini. Kita sangat bersyukur kepada organisasi ini bahwa malam hari ini pelajaran diberikan kepada kita. Bagaimana sebenarnya malaikat itu? Dan kita lihat bahwa para malaikat ada bersama kita. Itu adalah hal yang sangat pasti dan tidak seorang pun yang harus meragukannya. Mereka benar-benar ada di sekitar kita dalam hidup ini. Bersiap sedia memimpin urusan kita. Oleh sebab itu, kita harus belajar bahwa sahabat terbaik dan setia kita adalah yang tidak kelihatan itu. Mereka adalah malaikat Tuhan. Saya ingin kembali kepada topik kita pada malam hari ini, bahwa menyatakan malaikat itu ada. Bayangkan Bapak Ibu, di setiap tempat dia, di setiap tempat, di setiap persoalan hidup, di setiap mara bahaya, di mana kita di tempat yang tenang. Bayangkan sampai Daniel di gua singa sekalipun, Allah mengirim malaikat di sana untuk menemani umatnya. Urusan tentang kita, ada malaikat Tuhan yang akan menyelesaikan persoalan kita, yang akan menjaga kita. Ingat tulisan yang dikirimkan kepada kita untuk bahan 100 hari berdoa ini.
seorang ibu pendeta yang mau berdoa di gereja. Diundang anggota gereja, tapi anggota gereja tidak datang dengan alasan kami sudah tua, kami sudah jauh. Tidak datang dia. Alangkah sakit hati sepertinya ibu pendeta ini dalam cerita itu. Kemudian malam berikutnya juga dia berdoa, tetapi sudah dengan dua sikap. Malam berikutnya dia berdoa, biarlah singkat saja dia berdoa. Yang penting dengan beban rasanya, kenapa umat ini tidak mau berdoa? Dan disampaikan kepada Tuhan, kenapa umat ini tidak mau berdoa? Tuhan, saya ada di sini. Maka kita lihat, karena singkatnya doa itu, dia mau berangkat dia dari gereja itu, mau segera dia selesaikan doanya itu. Begitu dia berdiri, dilihat semua bangku-bangku yang ada dalam gereja itu, semua diduduki oleh yang berbaju putih dan bersayap. Artinya malaikat Tuhan. Apa yang mau kita lihat dari pelajaran kita pada malam hari ini? Bapak, Ibu, dan Saudara, bahwa Tuhan sendiri bukan masalah banyaknya kita, bayangkan satu orangnya, Yakub dalam perjalanan. Tetapi jika itu umat Tuhan, urusan perjalanan hidupnya adalah Tuhan sendiri. Dia kirim itu malaikat. Bayangkan di waktu masa-masa yang susah umat-umat Tuhan, dia berpola hidup manusia. Malaikat Tuhan datang rupa manusia, memberikan pertolongan demi pertolongan kepada umat-umat kita, umat-umat Tuhan, umat-umat Advent. Saya mendapat laporan dari hamba-hamba Tuhan, para pendeta di ladang, bahwa mereka begitu berjalan mengantarkan sebuah pertolongan, bantuan kepada orang-orang yang terdampak oleh karena COVID-19 ini. Mereka adalah malaikat Tuhan berwajah manusia. Manusia yang berhati malaikat dikirimkan. Itu sebabnya dengan banyaknya kita berdoa pada hari ini. Ini hari ini adalah hari ke-36. Saya ingin mengundang kita, semua ini Korwil Lampung ini. Itu makanya saya mau berterima kasih. Saya tidak tahu. Sampai sekarang belum begitu signifikan rasanya perubahan itu ada di dalam diri saya pribadi. Tapi saya meyakini bahwa di zaman Rasul-Rasul, 50 hari mereka berdoa, di hari ke-50 baru turun Roh Kudus. Saya tidak tahu 14 hari lagi bahwa Tuhan akan datang melalui Roh Kudus kepada kita semua, supaya nampak wajah-wajah Roh Kudus yang semula untuk mematangkan umat Tuhan dalam menyelesaikan persoalan dunia ini, persoalan dosa di dunia ini. Saya tidak tahu 14 hari lagi. Itu makanya saya sangat konsisten dan mengajak semua teman-teman, marilah kita berdoa lebih sungguh-sungguh lagi, lebih sungguh-sungguh lagi. Kalaupun ini kurang sungguh-sungguh selama 36 hari yang sebelum ini. Tetapi saya yakin malam hari ini saya mengundang kita untuk lebih sungguh-sungguh lagi. Kalaupun harus 50 hari lagi ke depan, kita harus berdoa. Memohon Roh Kudus turun. Saya yakin. Ini pun tidak secara kebetulan. Pimpinan organisasi kita telah memilih momen ini untuk mengadakan 100 hari berdoa, supaya 2 kali 50 diadakan untuk berdoa. Ingat, saya sangat ingat betul seseorang berkata kepada saya bahwa kalau berdoa itu teruslah berdoa sampai sesuatu terjadi, doakanlah terus. Dan itu adalah sebagai seorang Kristen katanya. Jadi saya juga di dalam Korwil Pemuda Lampung ini, kita menggunakan momen ini 100 hari. Waktu kita sudah banyak sekarang. Saya berdoa untuk hal ini. Orang muda kalau 100 hari berdoa, lalu mendoakan nama yang diinginkan, saya pikir itu pasti dapat lah ya. Bolehlah dapat itu ya. Kalau sudah 100 hari dia berdoa terus tiap hari, didoakan itu. Inilah yang saya harapkan Tuhan. Wanita yang seperti ini atau laki-laki yang seperti ini. Biarlah Tuhan kirim itu untuk 50 hari lagi ke depan.
Oh, jawaban-jawaban doa masih menunggu kita di depan. Bagaimana kita untuk menyikapi ini? Hari-hari berdoa ini, 100 hari berdoa ini untuk kita. Saya sangat optimis bahwa Tuhan masih menunggu, belum terjadi mujizat besar-besaran. Walaupun sudah terjadi mujizat itu sekarang ini. Tetapi yang besar-besaran mungkin masih menunggu di depan. Saya yakin bahwa selesainya nanti COVID-19 ini, bahwa saya yakin bahwa pekabaran Injil akan seperti COVID-19. Umat Tuhan sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, maka penyebaran Injil akan seperti COVID-19. Itu doa harapan saya, itu harapan dan doa saya selama ini. Supaya kita melihat dan mari kita menyaksikan apa yang Tuhan buat dengan gereja ini. Apa yang dibuat Tuhan melalui tuntunan malaikat kepada hamba-hamba Tuhan, para penginjil, para pemerhati terhadap Injil ini. Saya yakin itu, dan itu adalah merupakan suatu pokok doa kita selama ini. Kemudian, saya juga berharap bahwa gereja kita akan tampil beda setelah COVID-19 ini. Sekarang ini, tensi untuk menyelesaikan masalah itu tidak begitu rumit, ya, kalau ada masalah. Kenapa? Karena pikiran kita sekarang ini adalah pikiran untuk 100 hari berdoa. Pikiran kita ada di rumah dan selalu berdoa dan menggantungkan semua harapan di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Satu hal yang mau saya ceritakan pada terakhir pembicaraan kita pada malam hari ini. Saya ingin melanjutkan slide saya tadi. Hanya satu lagi slide yang mau saya sampaikan adalah seperti ini. Ini adalah sebuah pohon yang tumbuh di atas gunung. Dan di atas gunung itu adalah batu. Di atas batu ini tumbuh pohon dan subur kelihatannya. Saya mau bertanya, secara ilmu biologi, ilmu IPA, ini bertentangan Bapak Ibu. Karena sebuah tanaman harus ada apa? Harus ada natrium, ada fosfat, ada kalium. Saya sebagai seorang petani, saya begitu mengerti itu. Ya, saya sangat mengerti. Sebuah tanaman harus ada unsur 3 itu. Kalau nggak ada nitrogen, ya, kalau nggak ada, nggak mungkin tumbuh sebuah tanaman. Saya sekarang mau katakan kepada kita, mau diperiksa dengan apapun atau dengan carbon test pun dipelajari tentang batu ini. Saya tidak bisa membayangkan bahwa batu ini mempunyai nitrogen, kalium, dan fosfat di batu ini. Yang menjadi kebutuhan daripada pohon ini sehingga bertumbuh. Apalagi kalium. Sementara pohon ini dibesarkan, batangnya ini besar karena kalium. Saya mau katakan, kok bisa besar ini pohon? Dari mana sumbernya? Kalau dibilang air, dari mana air? Oke, air hujan. Tapi kan kita mempunyai musim yang berbeda. Ada musim kemarau, tapi pohon ini nggak mati. Ini membuktikan Bapak Ibu dan saudara bahwa ketergantungan kita bukan di bumi ini, di tanah ini. Ketergantungan kita adalah dari atas. Mungkin embun yang datang dari atas. Pemeliharaan Tuhan melalui embun malam, melalui tiupan angin yang membawa sebuah kehidupan bagi tanaman yang tumbuh di atas batu yang keras ini. Bisa dia tumbuh subur. Harapan saya ke depan, umat Tuhan sekalipun banyak tekanan, banyak persoalan, seolah-olah kita tidak ada lagi tempat kita tumbuh di atas dunia ini. Tempat tumbuh di bumi ini sudah susah. Kenapa? Karena lapangan pekerjaan semakin sempit dan banyak yang tutup perusahaan-perusahaan. Tetapi ingat, di bumi ini bukan ini hanya ini sumber kehidupan kita.
tetapi hanya tempat kita berdiri di sini seperti pohon ini. Tetapi dari atas akan datang bantuan yang hebat, yang akan mensuplai kita seperti pohon ini. Ada diberikan Tuhan, sehingga dia membesar di dalam perhitungan manusia. Ilmu alam kita tidak sanggup untuk meneliti seperti apa pertumbuhan pohon yang tumbuh di atas gunung dan di atas batu ini. Tetapi Tuhan menjawab ini pada malam hari ini, memberikan jaminan bagi kita melalui pertumbuhan pohon ini. Kita pun akan bertumbuh setelah COVID-19 ini. Akan bertumbuh lebih subur lagi kita. Sekalipun dunia tidak memberikan makanan dan memberikan uang yang hebat, yang banyak bagi kita. Tetapi tempat kita bertumbuh di dunia ini, dari atas Tuhan akan kirimkan sesuatu yang memberikan kita hidup istimewa. Iman kita akan lebih subur daripada kehidupan kita setelah selesai COVID-19 ini. Inilah doa dan harapan saya, doa dan pengharapan saya kepada Tuhan dan kepada umat Tuhan yang ada di Korwil Lampung dan semua kita yang ada bersama di dalam Zoom pada malam hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amin. Puji Tuhan untuk pekabaran yang luar biasa. Terima kasih Pendeta Situmorang. Pada malam hari ini kita akan berdoa syafaat. Yang pertama akan dilayangkan oleh Kak Yohanes Sungkowo yang akan mendoakan fokus doa 100. Cek. Cek. Apakah terdengar suara saya? Oke. Baik, kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam surga, Allah yang penuh kasih, pada malam ini Tuhan kami datang ke hadirat Tuhan, menghadap tatamu yang suci, bersyukur, berterima kasih oleh karena pertolongan Tuhan dan kasih Tuhan yang boleh kami rasakan selama kami mengikuti perbaktian ataupun ibadah 100 hari berdoa di malam yang ke-36 nih Bapak. Kami datang dari berbagai tempat untuk mendengar firman Tuhan pada malam hari ini. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kami dengar pada saat ini melalui hamba-Mu Pendeta Situmorang. Kami percaya Tuhan dan kami yakin sebagaimana Engkau sudah memimpin hamba-Mu Yakub melalui malaikat Tuhan sendiri yang melindungi dan menjagai. Demikian juga kami percaya dan sangat yakin bahwa Tuhan melalui malaikat yang Engkau utus bagi masing-masing kami akan memelihara umat-umat Tuhan dimanapun berada. Pada malam hari ini Bapak kami rindu untuk berdoa, khususnya bagi Kepala Negara kami, Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Biarlah Tuhan, Engkau akan urapi hamba Tuhan ini, pimpinan kami ini, dengan kuasa-Mu yang hebat, dengan roh Tuhan, berikan hikmat akal budi, dalam memimpin pemerintahan bangsa Indonesia. Tuhan akan memberikan kekuatan, memberikan kesehatan, kebijaksanaan, khususnya dalam menangani wabah COVID-19 ini Bapak. Biarlah diberikan kerjasama yang baik dari segenap aparat pemerintahan dari pusat sampai ke daerah yang terkecil sekalipun. Tuhan akan memberikan kuat kuasa bagi hamba-hamba Tuhan, bagi plan-plan pemerintahan Tuhan ini. Bapa di surga, pada malam hari ini juga kami berdoa bagi mereka, khususnya saudara kami yang sudah memberikan kesaksian hingga pada malam ke-36 ini Bapa. Kami bersyukur karena kami boleh mendengarkan bagaimana kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, bimbingan Tuhan
di segala tempat, di segala waktu, dan di segala situasi, bahkan berbagai masalah yang dihadapi, Tuhanlah sumber kemenangan. Tuhanlah kubu benteng pertahanan dan sayap perlindungan bagi umat-umat Tuhan. Kami dikuatkan Bapa, biarlah kami semakin percaya dan semakin yakin untuk menghadapi hari-hari yang mungkin akan kami hadapi semakin sulit di ke depan ini. Tuhan, berikan kami kekuatan, berikan kami kesempatan, berikan kami kuasa-Mu untuk boleh bertahan. Demikian juga bagi mereka yang sudah memberi kesaksian, semakin dikuatkan dan semakin percaya, dan boleh tetap tegar berdiri mempertahankan kebenaran yang sudah kami terima. Bapa di surga, kami berdoa juga untuk anggota-anggota jemaat yang tinggal di kota-kota, khususnya mereka yang tinggal di kota-kota besar dan kota-kota kecil lainnya yang berpenduduk padat di seluruh dunia pada masa pandemi ini. Biarlah Tuhan akan melindungi mereka, menuntun mereka. Kiranya tangan Tuhan dengan kuasa, dengan malaikat Tuhan akan menuntun umat-umat Tuhan ini dengan bergantung kepadamu. Dan Tuhan akan memenuhi segala kebutuhan mereka, terlebih kebutuhan pokok mereka, Bapa. Kami berdoa juga untuk mereka yang bertugas, khususnya bagi penanganan tenaga medis untuk menangani pandemi COVID-19 ini di seluruh dunia, Bapak. Yang sudah berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan mereka sudah berjuang untuk melayani mereka yang terdampak oleh COVID-19 ini, Bapak. Kiranya dengan kekuatan dan spirit dari Roh Kudus akan memberikan satu mukjizat bagi mereka. Tuhan akan memagari mereka dari virus-virus yang berbahaya ini. Tuhan akan membentengi mereka dari kuasa-kuasa kegelapan yang ingin menghancurkan. Bapa di surga, kami juga berdoa agar kiranya kami diberikan kesempatan, khususnya di masa pandemi ini, kami boleh diberikan kuasa-Mu untuk belajar lebih mendalami lagi akan kebenaran firman Tuhan, yang boleh kami pelajari melalui firman Tuhan, melalui kesaksian-kesaksian yang sudah kami dengar, melalui pemberitaan Injil yang sudah diberikan oleh hamba-hamba Tuhan dari malam ke malam. Biarlah kami boleh menemukan kebenaran, demi kebenaran sebagai suatu harta yang berharga, yang boleh mengisi hati dan pikiran kami, yang boleh kami pertahankan sampai Engkau datang. Tuhan, ajari kami untuk bersyukur, untuk melihat kebenaran Tuhan, untuk berdoa di masa seperti ini, terlebih banyak sekali untuk berdoa dan berdoa, mengandalkan Engkau dalam segala situasi. Dan bila mana akhirnya nanti, biarlah umat-umat Tuhan dengan sarana doa ini kami boleh dikuatkan satu dengan lainnya, dan kami didapati adalah orang-orang yang bergantung seperti tanaman yang akan terus kokoh berdiri, yang akan terus tumbuh oleh karena kuasa doa yang boleh menjadi bagian kami. Bapa di surga, inilah doa kami pada malam ini, dan doanya akan disambung oleh hamba-Mu Pendeta Olsen Runturangi. Bapa dalam sorga, menyambung doa hamba-Mu pada saat ini. Kami memohon Tuhan memberikan kesembuhan kepada saudara-saudara kami yang sedang sakit. Pendeta Effendi Sianturi, Bapak Ishak Suherman, Floyd Ribok, Pendeta Jeki Runtu, dan Ibu Nelly Runtu, Boru Nenggolan, yang sementara dirawat di Rumah Sakit Advent Bandung. Pendeta Asep Supriyana, Ibu Ginting, Ibu Lamra Mamora Tambunan, Ibu Lili Pinontoan, Ibu Tutu Roong, mertua Bapak Budi Darmadi, Bapak D. Papahan, Bapak Anton Silalahi, Ibu R. Panjaitan, Boru Simbolon, Pendeta Linton Hutagaul, Bapak Novri Langi, Bapak Laster Limbong, Bapak Jimmy Simanjuntak,
Bapak Gultom, agar Tuhan menyembuhkan, mengangkat penyakitnya, dan mendapat mujizat dari Tuhan. Kami juga berdoa khusus ya Tuhan kepada saudara-saudara kami yang kena sakit kanker. Ibu Maina Fernandes Borumanurung, Saudara Albert Timotius Melana, Ibu Betty Pintoko, Ibu Gultom, Ibu Dewi Ginting, Saudara Adrian Kumaat, Abigail Rosianturi. Kami mohon tangan Tuhan yang penuh kuasa menjamah tubuh saudara-saudara kami ini, dan Engkau akan mengangkat penyakitnya. Mujizat kesembuhan dari sorga menjadi bagiannya. Kami juga bersyukur kepadamu Tuhan atas jawaban doa yang telah kami layangkan, kesembuhan bagi Pendeta Rudi Situmorang yang telah Engkau pulihkan. Dan saat ini juga kami mohon kepadamu Tuhan, Engkau memberkati para medis dan seluruh pegawai rumah sakit Advent Medan, Rumah Sakit Advent Bandar Lampung, Rumah Sakit Advent Manado, dan juga Rumah Sakit Advent Bandung. Agar Tuhan memberkati para medis dan juga yang bekerja, agar kiranya Tuhan memberikan kesehatan, sukacita, kebahagiaan. Bahkan khususnya rumah sakit ini Tuhan boleh pakai menjadi alat Tuhan di dalam menyembuhkan banyak orang. Seluruh relawan yang berada di garda terdepan, agar diberikan kekuatan dan kesehatan. Dior Manta Tambunan, Yetro Sinambela yang baru saja bersaksi, Iliana Endang Saputra, Siska Sari Purba, dan masih banyak lagi yang menjadi tim relawan. Kami doakan agar Tuhan memberikan kesehatan, kekebalan tubuhnya, sehingga terhindar dari virus corona. Orang-orang muda yang sementara mencari pekerjaan dan juga yang sedang mencari pasangan hidup, kami serahkan ke dalam tangan kasih kemurahan Tuhan, agar Tuhan boleh memberikan pekerjaan yang terbaik baginya, dan juga Tuhan akan memberikan pasangan hidup yang sesuai dengan rencana dan kasih Tuhan. Kami doakan keluarga Krister Firman, keluarga Pendeta Rolandes Sihotang, dan Bapak Lukas Boytekan yang sedang menunggu kelahiran anak mereka, agar Tuhan berkati ibu dan juga bayi dalam kandungan, sehingga kelak boleh lahir normal, Tuhan ditinggikan dan Tuhan dipermuliakan. Kami juga berdoa untuk Bapak Robert Damaling agar mendapat izin perpanjangan visa di Amerika. Terima kasih Tuhan, oleh karena Engkau boleh mendengar seruan doa umat-umat-Mu ini. Dan terima kasih Tuhan, oleh karena Engkau telah mendengar sesuai dengan kasih kemurahan. Ada banyak dosa, pelanggaran yang kami perbuat, kiranya Engkau mengampuni, agar dosa-dosa kami tidak menghalangi jawaban doa yang Tuhan akan nyatakan di dalam kehidupan kami. Doa ini kami panjatkan di dalam Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami. Amin. Amin. Terima kasih untuk doa-doa yang dinaikkan. Terima kasih Kak Yohanes, terima kasih Pendeta Sucianto. Rupanya Pendeta Olsen Runturambi terputus dan langsung digantikan. Luar biasa, puji Tuhan. Kita tiba di akhir, di penghujung ibadah kita pada malam hari ini. Kita akan menutup rangkaian ibadah kita. Doa tutup akan dilayangkan oleh pembicara kita, Pendeta Situmorang. Kami persilahkan. Bapak, malam hari ini kami bersyukur. Tuhan sudah kumpulkan kami, mendengarkan sedikit firman-Mu. Biarlah hati kami malam hari ini, yang sudah dinasehati firman Tuhan lewat pembacaan firman melalui peranan Alkitab,
peranan malaikat di dalam kehidupan kami. Oleh karena Tuhan begitu baik. Terima kasih untuk semua ini. Biarlah kami ke depan akan terus bergantung kepada Tuhan. Peliharalah hidup kami Tuhan. Biarlah kami berharap dari atas selalu. Dan Tuhan akan berkati semua panitia yang sudah merencanakan pertemuan ini. Semua umat-umat Tuhan, hamba-hambamu yang sudah bergabung di dalam Zoom ini, diberkati pada malam hari ini dan seterusnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih untuk kehadiran Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang sudah bergabung pada malam hari ini. Terima kasih untuk semua partisipan. Ibu Pendeta Lamsaria Situmorang, Saudara Jetro Sinambela, Saudari Gita Butar-Butar, juga Pendeta Situmorang. Terima kasih Pendeta. Dan pendoa kita, Kak Yohanes dan Pendeta Sucianto. Kami mengucapkan terima kasih. Selamat hari Sabat, selamat malam. Kita akan dengarkan informasi kita. Silakan Kak Vera.